Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi trigonometri, yaitu materi matematika wajib kelas 10 semester kedua, di mana kita akan fokus pada rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang artinya segitiga dan metron yang artinya ukuran. Jadi, di trigonometri kita akan mempelajari tentang ukuran segitiga seperti panjang sisi dan juga sudut segitiga. Trigonometri memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya di bidang astronomi. Bayangkan saja, dengan menggunakan konsep sederhana, seorang astronom dapat mengestimasi diameter planet maupun benda angkasa lainnya. Tentu teman-teman pernah melihat data planet seperti diameter, jaraknya dari bumi, ataupun data lainnya. Bagaimana semua hal itu bisa dihitung? Trigonometri dan juga beberapa ilmu lainnya memegang peran penting untuk menentukan itu semua. Mungkin teman-teman tidak akan menghitung diameter planet, tetapi setidaknya setelah mempelajari bab trigonometri ini, teman-teman akan bisa menentukan tinggi sesuatu seperti tinggi menara, gedung, tiang bendera, pohon, atau benda-benda lainnya dengan menggunakan data sederhana dan juga fakta-fakta seperti sudut dan segitiga. Kompetensi dasar dari bab ini diharapkan teman-teman dapat menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan masalah kontekstual terkait hal tersebut. Materi yang akan kita pelajari menyangkut sudut positif dan juga sudut negatif, jenis serta satuan sudut, kemudian materi pokok kita yaitu perbandingan trigonometri, serta sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut positif itu adalah suatu sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari patokannya sumbu X positif. Sedangkan kalau dari sumbu X positif ini dia searah jarum jam, maka kita menyebutnya sebagai sudut negatif. Jenis sudut ada macam-macam, seperti sudut lancip itu antara 0 sampai 90 derajat, sudut siku-siku kalau dia pas 90 derajat, antara 90 sampai 180 derajat kita sebut sudut tumpul, sedangkan antara 180 sampai 360 derajat kita sebut sudut refleks. Satuan sudut sendiri bisa dinyatakan dalam derajat maupun radian, di mana satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Kalau teman-teman mau mengkonversi antara derajat dengan radian, patokannya 1 pi radian itu setara dengan 180 derajat. Kita masuk ke materi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Kalau sudut CAB saya beri nama θ, maka BC adalah sisi yang ada di depan sudut θ. AB adalah sisi yang ada di samping sudut θ, dan AC ini adalah sisi miring atau kita sebut hipotenusa. Perbandingan trigonometri ada beberapa. Yang pertama disebut sinus, yaitu perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miring atau BC dibagi AC. Kemudian kosinus, ini perbandingan sisi samping dengan miring, berarti AB bagi AC. Dan tangen itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi samping atau BC dibagi AB. Hafalannya adalah sebagai berikut. Sinus itu demi, kosinus itu sami, dan tangen itu desa. Kalau dalam bidang kartesius, misalnya saya punya titik P dengan koordinat x, y, berarti OQ ini sebesar x, PQ sebesar y, kemudian OP saya misalkan adalah r, maka perbandingan trigonometrinya tadi sin itu demi, depan dibagi miring, berarti y dibagi r. Kosinus itu sami, berarti samping dibagi miring, x dibagi r. Tangen itu adalah desa, berarti y dibagi dengan x. Selain ketiga perbandingan trigonometri tadi, ada perbandingan lain yang disebut dengan kosekan, sekan, dan juga kotangen. Definisinya, kosekan itu adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan atau R per Y. Sedangkan sekan itu perbandingan miring dengan samping, berarti R per X. Dan kotangen itu adalah perbandingan samping dengan depan atau X per Y. Jika sinus θ tadi adalah Y per R, maka kita bisa menuliskan bahwa Y sama dengan R sin θ, atau sisi depan itu sama saja sisi miring dikali sinus θ.
Begitu pula untuk kosinus theta sama dengan X per R, maka X sama dengan R cos theta, atau sisi samping itu adalah sisi miring dikali kosinus theta, dan tangan tadi Y per X, maka Y adalah X tangan theta, atau sisi depan sama dengan sisi samping dikalikan dengan tangan theta. Jadi, kalau misalnya kita dikasih tahu satu sisi dan sudut lancip pada segitiga siku-siku, maka sisi yang lain itu bisa kita tentukan menggunakan perbandingan trigonometri. Contohnya, perhatikan segitiga PQR berikut siku-siku diki, kemudian kita diminta menentukan panjang PQ. Kita lihat ada sudut R ini sebesar 50 derajat, kemudian kita dikasih tahu sisi miring sebesar 7, yang ditanya adalah PQ. PQ itu sisi depan. Berarti kita cari perbandingan trigonometri yang melibatkan depan dan juga miring, yaitu adalah sinus. Sinus itu demi. Berarti kita peroleh sin sudut 50 derajat itu sama dengan depan PQ dibagi miringnya 7, atau PQ sama dengan 7 kali sin 50 derajat. Oke, kita hitung 7 kita kalikan dengan sin 50 derajat. Maka akan kita peroleh hasilnya 5,36231111, atau kalau kita ambil 2 digit saja di belakang koma adalah sebesar 5,36. Selanjutnya, contoh berikutnya kalau kita diberitahu 2 buah sisi, kemudian diminta menentukan besar sudut theta. Kita lihat theta ada di sini, yang kita ketahui adalah sisi depan dan juga sisi samping. Perbandingan trigonometri yang memuat sisi depan dan juga sisi samping itu adalah tangen. Tangen theta itu depan bagi samping, berarti 6 dibagi 8,5. Theta sendiri kita hitung menjadi tangen inverse dari 6 dibagi 8,5. Tangen inverse kita sebut juga dengan sebagai arkes tangen. Kita cari tangen inverse dari 6 dibagi 8,5. Hasilnya adalah 35,217 sekian. Kalau kita bulatkan 2 angka di belakang koma berarti 35,22. Jadi kita peroleh hasilnya theta ini 35,22. Kita diberitahu AEB ini segaris, kemudian tangen DAE itu adalah 4/3, kemudian sin CAB itu 3/5, diminta menentukan sin sudut DEA. Oke, kita coba kerjakan yang pertama. Kita perhatikan segitiga ADE. Karena yang kita ketahui tadi adalah tangan sudut DAE. DAE itu berarti yang ini. Tangan itu adalah desa, depan per samping. Berarti DE dibagi AD. Tangannya 4/3. DE kita belum tahu, AD adalah 6, berarti DE adalah 4 kali 6 dibagi 3, hasilnya 8. Kemudian dengan menggunakan aturan Pythagoras pada segitiga siku-siku, sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Jadi kita punya AD kuadrat, itu 6 kuadrat 36, ditambah DE kuadrat 8 kuadrat itu 64, berarti hasilnya adalah 100, sehingga AE adalah akar dari 100 yaitu 10. Yang ditanya adalah sin sudut DEA. DEA itu yang sebelah sini. Sinnya adalah demi, depan dibagi miring. Berarti depan itu 6, miring tadi AE yang sudah kita hitung sebesar 10. Berarti 6 bagi 10 hasilnya 3/5. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Perhatikan segitiga yang besar yang ABC. Yang kita ketahui itu adalah sin sudut CAB. CAB sinusnya berarti demi, depan per miring. Depannya 9, miringnya AC. Kita masih belum tahu, jadi kita tulis 9 per AC. Sinusnya diketahui 3/5, berarti AC adalah 5 kali 9 dibagi 3. Atau hasilnya adalah 15. Kemudian dengan menggunakan aturan Pythagoras, kita akan dapatkan bahwa AB itu adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi BC kuadrat. Jadi kita peroleh 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, berarti 225 dikurangi 81, hasilnya 144. Maka AB adalah akar 144, yaitu 12. Nah, yang ditanya itu kan tadi panjang dari EB. Panjang EB adalah AB, yaitu tadi sudah kita dapatin 12. Kita kurangi dengan
AE yang adalah 10. Jadi kita punya panjang EB itu sebesar 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut elevasi dan juga sudut depresi. Sudut elevasi ini adalah besar sudut yang kalau dari garis horizontal ini arahnya ke atas. Sedangkan sudut depresi itu dari garis horizontal arahnya ke bawah. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Ada seorang anak yang mengamati tiang bendera dengan sudut elevasi 50 derajat. Tadi sudut elevasi adalah kalau dari garis horizontal dia arahnya ke atas. Jadi sebesar ini adalah 50 derajat. Kemudian diberitahu jarak antara anak dengan tinggi tiang itu adalah 7 meter. Tinggi pengamatan anak itu sebesar 1,6 meter. Terus kita ditanya tinggi tiang bendera. Oke, kita lihat data yang kita ketahui. Kita punya sudut 50 derajat. Kemudian kita tahu sisi sampingnya ya, ini sebesar 7 meter. Kita mau mencari tinggi tiang. Kalau saya misalkan ini A, ini B, kemudian ini C, dan ini D, maka yang perbandingan trigonometri yang menggunakan samping dan juga depan itu adalah tangen. Tangen itu desa, berarti depan BC dibagi sampingnya, yaitu 7. Artinya kita punya BC sama dengan 7 kali tangen 50 derajat. Coba kita hitung. 7 kali tangen 50 derajat. Ini hasilnya adalah 8,34227515. Kita ambil 2 digit berarti 8,34. Kita peroleh BC itu 8,34. Yang ditanya tinggi tiang. Tinggi tiang berarti CD. CD ini diperoleh dari BC ditambah BD. BC-nya 8,34. Sedangkan BD ini tinggi pengamatan anak sebesar 1,6 meter. Jadi kita peroleh hasilnya kalau kita jumlah 9,94 sehingga tinggi tiang benderanya sebesar 9,94 meter. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu untuk belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.